tengah eskalasi konflik Timur Tengah yang terus memanas dan entah kapan berakhir, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara mengejutkan memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Apa sebenarnya yang menjadi penyebab utama dipecatnya Menhan Israel oleh Netanyahu? Apakah pemecatan ini bakal berdampak pada dukungan rakyat terhadap Netanyahu? Berada dalam sorotan atas kasus kebocoran informasi yang melibatkan lingkaran dekatnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengambil langkah drastis yang memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant yang telah menemaninya sejak awal invasi ke jalur Gaza 8 Oktober 2023. Pengumuman pemecatan ini disampaikan Netanyahu dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan kantornya Selasa 5 November 2024. Netanyahu beralasan di tengah situasi terkini ia membutuhkan kepercayaan sepenuhnya dari Gallant sebagai pengambil kebijakan utama di bidang pertahanan dan keamanan. Hal itu didapatnya saat bulan-bulan pertama invasi Israel ke Gaza. Namun kepercayaan itu menurut Netanyahu tidak didapatkan beberapa bulan terakhir dan berujung pada pemecatan Gallant. במהלך החודשים האחרונים האמון הזה נסדק. ביני לבין שר הביטחון גלנט התגלו פערים משמעותיים בניהול המערכה, והפערים הללו נולדו בהצהרות בפעולות שמנוגדות להחלטות הממשלה ולהחלטות הקבינט. Lantas apa sebenarnya perselisihan yang terjadi di antara Netanyahu dengan Gallant terkait perang di Timur Tengah hingga berujung pemecatan? Selama berbulan-bulan, keduanya berselisih pendapat dalam beberapa hal. Gallant pernah mengkritik Netanyahu dengan menyebut bahwa perang yang dilancarkan Israel di Timur Tengah tidak memiliki arah jelas. Ia juga mendorong pendekatan lebih pragmatis dan diplomatis, khususnya agar bisa membawa pulang warga Israel yang masih disandra kelompok Hamas. Sementara Netanyahu menyatakan perang tak boleh dihentikan hingga Hamas disingkirkan sebagai entitas pemerintah dan kekuatan militer di Gaza. Sebelum invasi Israel ke Gaza, Netanyahu juga diketahui pernah memecat Gallant karena menolak rencana reformasi sistem hukum dan peradilan Israel. Netanyahu diketahui berstatus tersangka atas beberapa kasus korupsi. Akan tapi jabatan Gallant dikembalikan setelah warga turun ke jalan dan memprotes pemecatan tersebut. Gallant dalam keterangannya mengatakan ada 3 hal yang membuatnya tidak sejalan dengan Netanyahu. Pertama, soal mengakhiri pengecualian wajib militer bagi laki-laki dewasa kelompok Yahudi ultra-ortodoks. Perbedaan kedua soal kesepakatan untuk membawa pulang kembali para sandera yang masih ditahan Hamas. Yang terakhir adalah perlunya pembentukan komisi penyelidikan resmi atas kegagalan mengantisipasi serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Netanyahu sendiri telah menunjuk Israel Katz yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri untuk mengisi pos yang ditinggalkan oleh Gallant. Pemecatan Gallant ini sontak membuat ribuan warga Israel turun ke jalan memprotes kebijakan tersebut. Seperti apa situasinya? Pemecatan Gallant untuk kedua kalinya oleh Netanyahu lagi-lagi membuat ribuan warga Israel turun ke jalan. Aksi itu terjadi tak lama setelah kabar pemecatan menyebar. Mereka berkumpul di sejumlah lokasi, mulai dari pusat perbelanjaan hingga depan kediaman Perdana Menteri, sambil meneriakkan slogan anti pemerintah dan Netanyahu. Para demonstran juga memblokade lalu lintas dan menyalakan api di Jalan Raya Ayalon di Tel Aviv dengan mengenakan beberapa kaos bertuliskan bahwa mereka pulang sekarang, merujuk kepada para sandera Hamas. Selain mengecewakan warga Israel, pemecatan Gallant membuat Amerika Serikat kehilangan partner dalam pemerintah Israel. Banyak analis membaca pemecatan itu tak lepas dari kedekatan Gallant dengan Gedung Putih. Pemecatan Yoav Gallant dari posisi Menhan Israel diperkirakan akan membuat eskalasi konflik di Timur Tengah, khususnya di Gaza, kian memanas. Pasalnya, Netanyahu pernah menyatakan perang tidak boleh dihentikan hingga Hamas disingkirkan sebagai entitas pemerintah dan kekuatan militer di Gaza. Berbanding terbalik dengan Yoav Gallant yang mendorong pendekatan diplomatis. Kalau menurut sahabat Kompas, apakah perang di Timur Tengah akan mereda atau justru memanas pasca pemecatan Yoav Gallant?